Kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Kami penuhi panggilan-Mu ya Rahman. Kami penuhi panggilan-Mu ya Ghaffar. Labbaik, labbaik, labbaik. Allah meminta kita untuk bertaubat kepadanya dengan taubatan nasuha. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Jawablah teman-teman, labbaika ya Rabbi, ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilallah. Allah memanggil kita karena Allah tahu kita banyak dosa dan Allah tidak tega untuk menyakiti kita. Allah tidak ingin menzolimi kita. Allah tidak ingin menyiksa kita. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam nerakanya. Ketika kita banyak dosa, Allah kasihan kepada kita sehingga Allah memanggil kita, ya ibadi. Ketika kita banyak dosa, Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menawarkan kepada kita ampunan dosa. Allah menawarkan kepada kita agar terbebas dari api neraka. Allah berfirman, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, wahai hamba-hambaku yang ingin kembali, wahai hamba-hambaku yang sedang susah, wahai hamba-hambaku yang merasa menyesal, wahai hamba-hambaku yang ingin berhijrah, wahai hamba-hambaku yang ingin memperbaiki diri, wahai hamba-hambaku yang ingin aku sayangi, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat sebenar-benarnya. Labbaika ya Tawwab, labbaika ya Tawwab, labbaika ya Tawwab, labbaika, labbaik, labbaik. Marilah kita beristighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullah ya Allah, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah ya Rahman, Astaghfirullah ya Rahim, Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Teman-teman, nanti ketika kita akan kembali kepada Allah,
saat malaikat maut datang menjemput kita. Dan sesungguhnya itu pasti terjadi. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang hidup di muka bumi pasti akan merasakan kematian. Walaupun dia orang yang sombong, walaupun dia orang yang durhaka, walaupun dia seorang penguasa, walaupun dia orang yang bengis, walaupun dia orang yang perkasa, walaupun dia memiliki dunia dan seisinya. Fir'aun didatangi oleh kematian, Haman didatangi oleh kematian, Qarun didatangi oleh kematian, Namrud didatangi oleh kematian. Orang-orang dari suku Aus dan orang-orang dari suku-suku yang terdahulu, Ad dan Tsamud, didatangi oleh kematian. Seberapapun mereka sombong dan congkak di muka bumi, atau bahkan seberapapun mereka soleh, seberapapun mereka taat kepada Allah, seberapapun mereka bertakwa dan beriman, mereka pun akan merasakan kematian. Rasulullah SAW, manusia paling sempurna, kekasih Allah. Allah mencintainya dan menjadikan namanya bersandingan dengan nama Allah, pun merasakan kematian. Nabi Ibrahim merasakan kematian. Para anbiya dan solehin semua merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak, teman-teman? Orang-orang sebelum kita yang solih, yang durhaka, semuanya merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak? Semua kita pasti akan mendapatkan giliran. Hari ini, tahun ini, atau beberapa tahun lagi. Tapi yang pasti hari itu akan tiba. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita tidak akan punya waktu 1 detik pun untuk menundanya. Yang belum sempat bertemu dengan keluarganya tidak akan bertemu lagi. Yang belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya tidak akan sempat lagi meminta maaf. Yang belum sempat untuk datang bersimpuh di depan kaki ibundanya tidak akan bisa melakukannya lagi. Yang ingin mengecup kening anak-anaknya yang dia cintai sudah tidak akan mampu melakukannya lagi. Yang ingin meminta maaf kepada istri yang pernah dia zolimi, suami yang pernah dia durhakai, tidak akan punya lagi kesempatan. Ketika malaikat mau datang, dia hanya bisa terdiam. Hatinya penuh dengan rasa gelisah, khawatir, bingung, takut, dan menyesal terhadap kehidupannya yang sia-sia. Malaikat akan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, telah datang kepadamu kebenaran yang dijanjikan Allah. Inilah hari kamu akan kembali kepada Allah. Inilah hari kamu akan kembali ke hadirat Allah. Kamu siap ataupun tidak. Aku telah diperintahkan dan aku tidak suka untuk mengingkari perintah Allah." Kita tidak akan bisa meminta kepada malaikat maut, "Wahai malaikat, berikan saya kesempatan 1 hari lagi untuk bertaubat, berikan kesempatan saya untuk sholat, berikan kesempatan saya untuk sholawat, berikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri, meninggalkan maksiat. Berikan saya 1 hari saja, wahai malaikat." Malaikat tidak diciptakan untuk mengingkari perintah Allah. Bagaimanapun kita memelas di depan malaikat, malaikat tidak akan kasihan kepada kita. Bagaimanapun kita menawarkan apa saja kepada malaikat, "Wahai malaikat, ambillah dunia dan seisinya, asal engkau berikan kepada saya nyawa sehari saja." Dunia dan seisinya tidak berharga di depan malaikat. "Wahai malaikat, saya belum sempat bertemu dengan anak saya yang masih kecil. Saya belum sempat mendidik mereka menjadi anak yang solih. Wahai malaikat, saya menyesal pernah durhaka kepada suami saya. Wahai malaikat, saya pernah memukul istri saya dan belum sempat meminta maaf. Beri saya kesempatan untuk bertemu keluarga saya. Jangan cabut nyawa saya di perjalanan. Izinkan saya sampai ke rumah walaupun sesaat saja." Malaikat tidak akan mendengar permintaan kita. Karena ketika datang waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, tidak akan didahulukan walaupun sejenak dan tidak akan ditunda. Saat itu teman-teman sekalian, kita hanya bisa diam,
kita hanya bisa pasrah. Seandainya keluarga kita ada di sekeliling kita, mereka pun hanya bisa menatap kita dengan kasihan, melihat betapa nafas kita terengah-engah, merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong kita. Ibu, ayah, saudara, pasangan, anak, tak seorang pun bisa menolong kita pada hari itu, teman-teman. Semuanya hanya menatap kita dengan kasihan, dan kita pun menatap mereka untuk terakhir kalinya. Dicabutlah nyawa dari ujung kaki kita. Dicabutlah nyawa sampai ke lutut kita. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kita sampai ke lutut, disertai rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Lalu menyesak sampai ke dada kita, seolah-olah kita berada di sebuah lubang yang sangat kecil, yang bahkan lebih kecil daripada lubang jarum, sehingga kita tidak punya ruang untuk bernafas. Tiba-tiba kita menjadi tersesak. Semua mata memandang kita hanya dengan kasih sayang, tapi tidak mampu menolong kita. Tiba-tiba kita tidak bisa bersuara. Tiba-tiba merasa haus, seolah-olah seandainya air lautan diberikan untuk kita minum sampai habis, bahkan tidak bisa mengobati rasa haus yang luar biasa. Saat itulah kita akan bisa melihat semua dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Terlintas semua perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Semuanya tampil di depan mata kita, seolah-olah semuanya menjadi ancaman bagi kita. Ya Allah, saya ingin bertaubat, tetapi kata malaikat sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan bagi kamu untuk bertaubat. Dicabutlah nyawa sampai ke ujung ubun-ubun kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya menjadi gelap. Kita sudah meninggalkan dunia. Sekarang perjalanannya perjalanan abadi, dan kita sendiri. Sudah tidak ada siapapun yang bisa mendampingi, tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Tangisan anak-anak kita, keluarga kita sama sekali tidak bisa menolong kita. Sekarang kita sendiri melakukan perjalanan yang sangat panjang, dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam rasa yang tidak jelas karena dosa-dosa yang teramat banyak. Satu-satunya penolong kita pada saat itu hanyalah amal soleh kita. Satu-satunya penolong kita saat itu hanyalah zikir-zikir yang kita bacakan. Yang dulu ketika di dunia kita bermalas-malasan, kita tidak membasahi lisan kita dengan nama Allah, tetapi dia selalu basah dengan nama-nama makhluk, basah dengan angka-angka dunia, tapi dia tidak pernah basah dari nama-nama Allah. Padahal kelak hanya dia yang bisa menolong kita. Marilah terakhir kalinya sebelum kita sholat witir, kita basahi lisan kita dengan zikir la ilaha illallah bersama-sama. Zikir yang pasti akan nanti menolong kita di padang mahsyar, yang pasti akan menolong kita di akhirat. Hari ini kita meremehkannya, tapi suatu saat kita akan meminta, ya Allah, berikan saya kesempatan satu hari untuk hidup, dan saya akan habiskan usia saya dengan zikir nama-nama sebelum waktunya terlambat. Marilah kita menyebut nama Allah, teman-teman, dengan hati yang ikhlas, berharap nama-nama itu yang akan menolong kita ketika sakaratul maut kelak. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد